Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hai. Anak-anak semuanya, kita berjumpa kembali di Maverick Channel. Channel tentang edukasi, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 SMP. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema semua bersih hidup jadi lebih nyaman. Langsung saja, yang pertama, pengertian toharoh atau bersuci. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, atau ibadah yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam najis ya. Jadi najis itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang ketiga, najis mughaladhoh atau najis berat. Contoh dari najis mukhafafah atau najis ringan adalah air kencing atau air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali minum air susu ibu. Contoh dari najis mutawasitoh atau najis sedang adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, contoh dari najis mughaladhoh atau najis berat ya. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Selanjutnya, cara mensucikan najis mukhafafah yaitu cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis ya. Yang berikutnya, najis mutawasitoh itu cara mensucikannya cukup mengalirkan air pada benda yang terkena najis dan dengan menghilangkan zatnya, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci ya. Perlu diketahui bahwasannya najis mutawasitoh atau najis pertengahan ini itu dibagi menjadi 2 macam, yakni najis hukmiyah dan najis ainiyah ya. Kalau najis hukmiyah itu diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, zatnya, bau, dan rasanya. Kalau najis ainiyah itu adalah najis yang tampak wujud atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Berikutnya yang terakhir adalah najis mughaladhoh ya atau najis berat. Itu caranya membasuh sebanyak 7 kali ya. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Mari kita bahas selanjutnya, yaitu 2 macam hadas dan cara mensucikannya. Jadi anak-anak, hadas itu ada 2 macam ya. Hadas kecil dan hadas besar. Contoh dari hadas kecil adalah keluar sesuatu dari kemaluan dan dubur ya. Yang kedua, hilang akal, itu contohnya tidur. Kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang terakhir, menyentuh kemaluan dan dubur dengan menggunakan telapak tangan ya. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan cara berwudu ya. Apabila tidak ada air, itu kalian bisa tayamum ya. Karena tayamum itu adalah pengganti wudu atau mandi wajib.
Hal ini dilakukan karena sebagai ruksyah atau keringanan ya untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Tayamum itu sendiri menggunakan sarana debu yang suci ya. Jadi debu ini digunakan sebagai pengganti air. Contohnya apabila kita sedang berada di dalam pesawat atau kendaraan yang lain, kereta api, bus, nah itu debu yang digunakan untuk tayamum. Cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan itu sendiri. Begitu ya. Selanjutnya kita simak bersama penjelasan dari hadas besar ya. Hadas besar itu contohnya berhubungan badan suami istri atau bersetubuh ya. Yang kedua keluar mani, itu contohnya kalau untuk anak-anak atau remaja itu biasanya kalau malam itu mimpi indah kemudian seperti mengompol, nah itu dinamakan keluar mani juga ya. Yang berikutnya adalah haid, itu untuk perempuan, melahirkan, kemudian nifas dan meninggal dunia, itu termasuk contoh dari hadas besar ya. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dilakukan dengan cara tayamum. Cara toharoh atau bersuci, yang pertama itu ada mandi wajib. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar ya, sering juga disebut dengan mandi junub. Yang kedua adalah wudhu, adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil, itu dengan menggunakan air ya. Yang ketiga ada tayamum, adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena sesuatu hal. Nah, pembahasan terakhir kita akan bahas tentang hikmah toharoh atau bersuci ya. Bersuci itu memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat luar biasa. Keutamaan atau hikmah bersuci yaitu yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Itu Rasulullah pun bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang kedua, sebagai sarana lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman ya, atau kebersihan itu pangkal dari kesehatan. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup yang lebih nyaman. Anak-anak yang budiman, terima kasih karena kali ini kalian sudah mengikuti penjelasan materi yang Bu Mafrik berikan dengan tema semua bersih hidup jadi nyaman ya. Tentunya kita baca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.